Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini saya akan memakai sebuah renungan yang sangat berkesan bagi saya. Renungan ini aslinya dalam bahasa Inggris, ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Marshall Segal. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami berkesempatan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami, memberikan kami arahan bagaimana seharusnya kami hidup, dan berikanlah kami hati seorang murid yang siap menuruti apapun yang firman-Mu ajarkan kepada kami. Pakai hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah saudara, renungan harian hari ini sangat berkesan bagi saya ketika saya pertama kali membacanya, sehingga saya tergerak untuk menerjemahkannya lalu memakai ini untuk renungan kita. Dan semoga Anda pun mendapatkan berkat sama yang seperti saya rasakan. Judulnya, Tapi Sudahkah Anda Berdoa? Apakah yang belum berubah dalam hidupmu karena engkau belum mulai mendoakannya? Tentu saja kehidupan tanpa doa ada dalam berbagai bentuk. Sebagian orang hampir tidak pernah berdoa, membuktikan bahwa doa tidak lebih sekedar sebuah formalitas, sebuah kartu ucapan pendek kepada Allah saat mereka punya waktu. Sebagian lagi hanya berdoa saat mereka punya kebutuhan yang mendesak atau yang sangat diinginkan, sehingga memperlakukan doa seperti sebuah mantra tanggapan terhadap krisis, sehingga sebaliknya mereka mengabaikan doa dalam kebanyakan waktu. Sebagian lagi mungkin berdoa secara rutin, tetapi doa-doa mereka dengan perlahan merosot menjadi perkataan yang diulang-ulang, yang terasa monoton, tidak personal, jauh dari kehidupan nyata. Bahkan saudara, yang terbaik dari kita pun kadangkala terayun antara menghargai doa saat kita pikir kita benar-benar membutuhkannya, dan kemudian kita dengan gampang melewatkan kesempatan berdoa di saat hidup terasa berjalan baik-baik saja. Akan tetapi doa seharusnya bukanlah jalan terakhir, melainkan pertahanan pertama, karena Allah bukanlah jalan keluar terakhir, tetapi pribadi yang pertama yang harusnya kita cari. Doa berkuasa karena Allah adalah agen perubahan yang paling berkuasa atas apapun kondisi dalam hidup kita. Lagu Fanny Crosby, "Oh what peace we often forfeit, oh needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer." Saya terjemahkan dalam terjemahan Indonesia yang kita biasa nyanyikan, menghilangkan artinya. Saya terjemahkan, "Oh damai yang sering kita hilang, oh kesusahan yang seharusnya tidak perlu kita tanggung. Semua karena kita tidak membawa segala sesuatu kepada Allah dalam doa." Tuhan Yesus menyerang bahaya kehidupan para muridnya yang kurang berdoa. Dan cara Yesus itu seharusnya menarik perhatian kita dan juga memberikan pengharapan kepada kita di tengah-tengah cobaan dan beban yang kita alami. Dalam Markus 9 ada seorang pria yang datang membawa anak laki-lakinya yang mencelakai dirinya sendiri karena dirasuk oleh setan. Pria ini mencari Yesus dengan putus asa, meminta agar Yesus menyembuhkan. Katanya, "Guru, anakku ini kubawa padamu, karena dia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang." Setiap orang tua yang punya anak kecil setidaknya bisa mulai membayangkan betapa menyiksa dan melelahkannya penderitaan bapak ini. Bapak ini pastilah bersedia melakukan apa saja demi anaknya bisa kembali normal. Sewaktu Yesus tiba di peristiwa itu, para muridnya sudah mencoba mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Meski mereka telah diberikan kuasa atas roh-roh jahat dari Yesus. Dan saat mereka bergumul atas anak laki-laki yang tak berdaya itu,
beberapa ahli Taurat bersama dengan orang banyak datang untuk mempersoalkan masalah itu dengan mereka. Ini di dalam Markus 9:14. Jelas hal itu membuat situasi menjadi semakin menekan dan tragis. Tuhan Yesus bertanya kepada sang ayah, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Bukan hanya beberapa minggu, saudara, bukan berapa bulan, tetapi bertahun-tahun, mungkin lebih dari 10 tahun. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat dan berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tentu saja Yesus bisa melakukan apa saja, benar-benar apa saja. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Jawab ayah, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Jadi Yesus kemudian menyembuhkan anak itu. "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan janganlah merasukinya lagi." Roh yang sama yang menolak dan mengalahkan kuasa para murid segera tunduk kepada Yesus dan menyerah dengan kasar. Dia hanya bisa berteriak. Saat Yesus sendirian dengan para murid yang merasa bingung dan kalah oleh kegagalan mereka, mereka bertanya kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Sebuah pertanyaan yang menusuk dan juga relevan bagi kita. Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Mungkin mereka sama sekali tidak berdoa, atau mungkin mereka berdoa sedikit, atau mungkin mereka menaikkan doa-doa, tetapi formal, kosong, dan tidak sepenuh hati. Kita tidak tahu, tetapi apapun itu, Yesus berkata bahwa penyebabnya adalah tidak adanya doa. Doa yang Yesus maksud adalah doa yang benar-benar berdoa meminta Allah. Yesus bisa saja berkata, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali oleh saya." Tetapi dia malah berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Mungkin kita terkejut, kenapa para murid tidak kepikiran untuk berdoa? Atau kenapa mereka tidak berdoa lebih sungguh-sungguh lagi? Tetapi meski demikian, pernahkah Anda berpikir berapa sering Yesus mungkin akan mengatakan hal yang sama kepada kita? Jadi, mengapakah para murid tidak berdoa? Mengapa mereka tidak meminta Allah menolong, mengintervensi, atau melakukan apa yang melampaui kemampuan para murid? Kita tidak tahu dengan pasti. Tetapi adegan itu memberikan kita sejumlah kemungkinan yang mengejutkan, yang mungkin akan membuat kita merasa sangat relevan dan menyedihkan tentang kehidupan doa kita sendiri. Pertama, orang banyak berkumpul untuk melihat dan ikut campur pelayanan mereka, ayat 14. Mereka tidak sedang berperang secara rohani di tempat privasi di rumah. Adegan yang menyedihkan dan memalukan itu telah menjadi sebuah panggung. Dan semakin para murid gagal dan semakin lama si anak menderita, semakin banyak orang yang berkumpul untuk melihat. Dengan begitu banyak mata yang melihat dengan penasaran dan curiga, berapa banyak dari kita yang punya keberanian untuk berhenti dan kemudian memandang ke langit dan mulai berdoa? Atau berapa sering suara keramaian di sekitar kita yang terus-menerus menarik perhatian kita, mungkin lewat gadget kita, mencegah kita mendengarkan Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Distraksi yang bisa muncul dalam banyak bentuk dan cara seringkali mencegah kita berdoa. Akan tetapi tidak semua orang datang hanya untuk melihat. Para ahli agama, yaitu ahli-ahli Taurat, ikut dalam keramaian itu. Mereka bersoal pendapat dengan para murid, dan mungkin mereka berkata para murid tidak akan dapat menolongnya. Jadi selain musuh rohani yaitu setan itu, mereka juga mempunyai musuh manusiawi,
yaitu orang-orang yang selalu ragu, orang-orang yang suka memfitnah, dan para pencemooh. Tidak seperti kebanyakan orang dari keramaian itu, mereka tidak hanya menunggu para murid menyembuhkan anak itu. Yang mereka inginkan hanyalah melihat para murid gagal dan mungkin mempermalukan mereka. Saudara-saudara, kita mungkin tidak menghadapi permusuhan langsung seperti ini, meski banyak juga orang Kristen yang mengalaminya. Tetapi dimanapun kita berada di dunia ini, banyak yang ingin melihat doa-doa kita gagal, untuk membuktikan bahwa Yesus hanyalah seorang manusia, dan Alkitab hanyalah sebuah buku, dan doa-doa kita hanyalah harapan-harapan yang kosong. Kita tahu bahwa kesetiaan kepada Kristus akan mengorbankan penerimaan dan juga dukungan dari dunia ini. Dan karena itu, takut kepada manusia seringkali menjauhkan kita juga dari doa. Tetapi para ahli Taurat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musuh yang tidak terlihat. Para murid berhadapan dengan serangan yang nyata dari setan, musuh roh yang nyata dan merusak. Suatu musuh rohani yang cukup kuat untuk menghempaskan anak itu ke dalam air dan api untuk membinasakannya. Mungkin yang terburuk, ia membuat anak itu bisu dan tuli. Ayat 17. Tidak mampu minta tolong atau menjelaskan apa yang terjadi padanya. Apa yang akan Anda lakukan melihat dia disiksa sedemikian rupa? Meski seandainya kita tidak mengalami serangan setan yang termanifestasi seperti itu, tetapi setiap hari bukankah kita benar-benar bertarung melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Kita berdoa memasuki serangan hebat musuh yang ganas. Berapa sering setan mencegah kita berdoa? Ia melakukan segala hal untuk bisa mencegah kita berdoa. Meski para murid mencoba, mereka benar-benar mencoba untuk menyembuhkan anak itu, tidak ada yang berhasil. Kita tidak tahu apa yang sudah mereka coba, tetapi kita tahu mereka sudah mencoba. Dan mereka telah mencoba semua yang mereka bisa, ayat 28. Sebab saat Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa, dia menyindir semua usaha para murid yang gagal. Dan anak itu masih menggeliat, mulutnya penuh busa dan berguling-guling di tanah, seperti yang dia alami selama bertahun-tahun. Perasaan tidak berdaya pastilah mulai merasuki perasaan para murid. Mereka sebelumnya telah menyembuhkan banyak orang, tetapi roh yang kali ini tidak mau menyerah. Mungkin tidak seorang pun bisa menyembuhkan anak ini. Betapa sering kita menyerah berdoa karena hasil nampak sudah diputuskan, sudah ditentukan. Sebab terlalu banyak hari atau bulan bahkan tahun telah berlalu kita berdoa, tetapi tidak ada perubahan. Kekecewaan atas dosa yang tidak dijawab sering menjauhkan kita juga dari berdoa. Banyak beban yang mencegah kita dari doa, tetapi tidak ada yang mencegah Yesus dari memohon kepada Bapanya. Karena Yesus tahu bahwa tak ada yang lebih penting dan lebih berkuasa selain doa. Dan ia tahu tidak ada yang lebih vital dan lebih berkuasa selain berdoa. Karena tidak ada yang lebih penting dan yang lebih berkuasa selain Bapaknya. Saat Yesus berkata jenis ini tidak dapat diusir kecuali selain dengan berdoa, ia tahu dari pengalamannya pribadi juga yang tetap. Ia telah dicobai dalam berbagai cara seperti kita, tetapi ia tidak pernah menyerah ke dalam hidup yang tidak berdoa. Kita tahu betapa bergantungnya dia kepada Allah Bapaknya. Dia bangun pagi-pagi benar, Markus 1 ayat 35. Dia menyendiri bersama Bapaknya, Markus 6 ayat 46. Dan mencurahkan isi hatinya, Markus 14 ayat 35. Dan kita tahu yang melakukan itu secara rutin, Lukas 5 ayat 16. Ia tidak teralihkan oleh keramaian atau dilumpuhkan karena rasa takut kepada manusia. Ia tidak terintimidasi oleh peperangan setan atau dilemahkan karena waktu Allah yang mungkin bagi kita terasa tidak tepat. Ia tahu bahwa doa yang memelihara jiwa, doa yang menaklukkan setan,
doa yang memindahkan gunung, dan Ia ingin kita mengetahui doa itu juga. Sebagian cobaan tidak akan terangkat tanpa doa. Sebagian luka tidak akan sembuh tanpa doa. Sebagian cobaan tidak akan berakhir tanpa doa. Sebagian dosa tidak akan mati tanpa doa. Sebagian relasi tidak akan kuat atau dipulihkan tanpa doa. Sebagian hal tidak akan berubah, hal-hal yang sangat ingin kita ubah, kecuali kita konsisten dan tekun merendahkan diri kita, berlutut dan memohon kepada Bapa di surga. Allah yang maha bijak, yang maha kasih, yang maha kuasa telah memilih melakukan banyak hal di dunia ini melalui doa-doa kita. Karena doa adalah bagian penting dari relasinya dengan anak-anaknya. Doa yang meninggikan dirinya sebagai Allah, yang mendengarkan, Allah yang menjawab doa. Jadi saudara, apakah hal-hal yang belum berubah dalam hidupmu karena Anda belum benar-benar mendoakannya? Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua pentingnya berdoa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.